Dua orang wanita itu tiba-tiba bersiap-siap, mengangkat sembah padanya dan meninggalkan bilik agung, tanpa mengangkat pandang tanpa berpaling ia. Mengerti, sang aku telah meninggalkan pendopo dan memasuki ruang besar. Ini. Ia tetap berlutut menghadap ke peraduan. Ia dengar langkah kaki. Juga ia dengar suara terompah, yang suci belakangka. Langkah-langkah itu semakin mendekat, menghampirinya, ia tahu detik-detik ini adalah upacara menaiki peraduan pengantin. Ia menggigil. Dedes tak memberikan sesuatu reaksi waktu tangan Tunggul Ametung dengan hati-hati melepas sutra terawang Mesir dari peniti dan tali, dan menyusupkan pada tangannya. Menurut tata tertib yang diketahuinya, dengan sutra itu ia harus membasuh muka Tunggul Ametung, badan dan tangan sebagai awal upacara. Tangan aku itu menariknya, dengan lembut memaksanya berdiri dan memimpinnya ke arah jambang air bunga. Tekanan paksa dari belakangka menyebabkan ia mencelupkan sutra itu ke dalam jambang dan mulai membasuh muka Bopeng bekas jerawat besar, kemudian dada dan dua belah tangannya yang berbulu sutra itu jatuh dari tangannya yang menggigil. Ia tetap menunduk di bawah tembusan pandang sang aku. Yang suci mengambil sutra itu dan menggandengkan tangan Tunggul Ametung pada pengantinnya. Yang mulia, bawalah perempuan ini naik ke peraduan. Para dewa membenarkan. Pimpinlah dalam sanggama untuk mendapatkan karunia-Nya, mendapatkan calon pemangku tumapel, ia bunyikan giring-giringnya, kemudian meninggalkan bilik agung. Berdua mereka berdiri di depan peraduan, mengawasi lembaran kapas yang tergelar di atas tilam. Sinar empat damar di setiap pojok bilik itu menerangi seluruh ruangan. Dan bayang-bayang hampir-hampir tiada, Tunggul Ametung menoleh pada dua orang wanita yang duduk bersimpuh di pintu. Mereka mengangkat sembah dan pergi, hilang di balik tabir berat potongan-potongan ranting bambu. Petung. Tunggul Ametung merabai lembaran kapas itu dan menatap pengantinnya. Dan Dedes mengerti sepenuhnya, kapas itu akan menampung darah perawan yang sebentar lagi harus ia teteskan. Gigilannya semakin menjadi-jadi. Besok sebelum matahari terbit, kapas dengan bercak darah itu akan diambil dengan upacara oleh Gede Mirah. Mengapa tak juga aku dengar suaramu, Permata? Ia letakkan tangan pada pundak pengantinnya, dan ia rasai gigilan itu. Mengapa tak juga kau lepas seluruh pakaianmu? Bukankah kapas itu telah menunggu kesediaanmu? Darah itu tetap membisu. Apakah perlu kupanggilkan Gede Mirah untuk membantumu? Dedes menjawab dengan tangis. Tunggul Ametung menangkap muka istrinya dan diciumnya pada pipi dan lehernya. Keayuan yang keramat ini para dewa semoga takkan merusakkannya, jangan jadi. Susut keayuan ini. Dengar, Dedes, aku panggilkan keabadian untuk kecantikanmu. Demi Wisnu sang pemelihara aku patrikan keayuanmu dalam keabadian dalam sebutan Ken. Diam kau, sekarang, dengarkan suamimu. Ken Dedes kehilangan keseimbangan. Jatuh berlutut di hadapan peraduan. Mendengar denting binggal yang bersentuhan tidak wajar, Gede Mirah masuk lagi ke dalam, mengangkat sembah, dan Yang Mulia, ia mempersembahkan kehadirannya. Tanpa menunggu perintah, Gede Mirah membuka ikat pinggang emas Ken Dedes. Meletakkan dengan rapi pada bagian kaki peraduan, kemudian menarik tali pinggang, dan lolos semua pakaian pengantin itu, telanjang bulat seperti boneka. Gede Mirah mengangkatnya ke atas peraduan, tepat di atas lembaran kapas. Ken Dedes menutup matanya dengan tangan dan menangis tersengal-sengal. Laksana boneka emas di atas lembaran perak. Bertahun ia telah mengimpikan saat ini, waktu datang ternyata ia takut dan jijik sekaligus. Dan Gede Mirah memindahkan tangan penutup mata itu ke samping dan memperbaiki rias, mengeringkan air mata, berbisik. Bila Hyang Surya besok mengirimkan restunya, tubuh dan jiwa pengantin ini sudah jadi sepenuh wanita. Ia tinggalkan bilik agung setelah mengangkat sembah. Tunggul Ametung memperhatikan tubuh istrinya yang indah tertelentang seperti kala dilahirkan. Ia belaikan tangan pengasih pada pipi, leher, dada dan perut pengantinnya, kemudian ia sendiri naik ke atas peraduan dan menenggelamkan Dedes dalam pelukannya.
Kutaraja, ibu kota Tumapel, tenggelam dalam dingin pancaroba. Di rumah-rumah penjagaan, para kemit masih sibuk memperbincangkan upacara selesai. Brahmacarya. Seluruh negeri baru tahu dari upacara itu, bahwa para Meswari Tunggul Ametung adalah anak Brahmana MPU Parwa dari desa Panawijil. Semua orang tahu Brahmana itu tidak mendapatkan pengakuan dari Yang Suci Belakangka. Maka juga tidak dibenarkan menerima pelajar. Satu-satunya murid yang resmi adalah anak tunggalnya, Dedes. Barang siapa pada malam itu belum tidur, dia bertanya-tanya, apa sebabnya? Perkawinan itu dirahasiakan. Dan mengapa Tunggul Ametung justru hanya mengambil gadis desa? Bukankah di Kutaraja sendiri banyak gadis cantik yang patut diparameswarikan? Peristiwa itu mendesak berita hebat dari hampir 2 bulan lalu yang menyebabkan penjagaan Istana Tumapel dan seluruh Kutaraja diperketat. Berita itu adalah tentang Borang, seorang pemuda berperawakan kukuh, berani atau nekat, tanpa kegemaran. Ia muncul di tanah lapangan Bantar, setengah hari perjalanan di sebelah barat Kutaraja. Dan orang dengan diam-diam mengagungkan dan membenarkan Borang, bahkan menganggapnya sebagai titisan Hyang Wisnu. Bantar adalah sebuah duku di kaki Gunung Arjuna, di pinggir jalan negeri yang menghubungkan Tumapel dengan Kediri. Pembangun duku adalah Ki Bantar. Beberapa tahun yang lalu ladang Bantar tidak tanah lapang seperti sekarang. Karena Ki Bantar setiap musim kemarau menanaminya dengan bawang merah. Seorang narapraja dalam perjalanan ke Kediri telah mengusirnya bersama semua keluarganya. Semua harta milik dan ladangnya dirampas oleh desa. Di lapangan Bantar ini 2 bulan yang lalu Borang muncul dalam terang cahaya bulan. Anak buahnya telah mengerahkan seluruh penduduk untuk berkumpul dan melingkarinya. Akulah Borang, ia memperkenalkan diri. Mengapa kalian diam saja waktu Ki Bantar dan keluarganya diusir dari sini? Katakan padaku sekarang. Siapa yang bersuka hati karena kepergiannya? Penduduk yang menjadi waspada tidak menjawab. Siapa Borang? Orang tak tahu. Selama ini banyak perlawanan terhadap Tunggul Ametung, dan hampir semua telah dipatahkan. Boleh jadi Borang Punggawa Tumapel, boleh jadi juga sebaliknya. Mengapa kalian diam saja tidak menjawab? Sekarang tidak, waktu Ki Bantar diusir. Juga tidak. Apakah kalian kurang menyembah dan berkorban pada Hyang Wisnu? Maka kurang keberanian dalam hati kalian? Bukankah kami tidak bersalah memuja dan mengkorbaninya, ya, Borang? Seseorang bertanya. Pemujaan dan korban kalian tiada arti bila kalian tak dapatkan keberanian itu dari Hyang Wisnu. Barangkali kau seorang pemuja Hyang Shiwa, Borang. Kalau demikian janganlah disinggung dengan ucapanmu apa yang kami cintai, sembah dan korbani. Apakah kekurangan Hyang Wisnu maka Ki Bantar sampai terusir dari desa dan kalian diam saja? Apakah dia kurang memuja dan mengkorbani? Tidak, Borang, jangan salahkan juga kami. Tumapel terus-menerus menyalahkan kami. Kalau kau pun demikian, apalah gunanya menggiring kami ke tengah tanah lapang ini? Kalian memuja Hyang Wisnu hanya karena aku Tumapel juga melakukannya? Angin pancaroba yang dingin itu meniup tanpa mengindahkan puncak pepohonan yang membangkang dan yang berselimut kain biru dalam temaram cahaya bulan. Itu tiada menjawab. Kekuasaan aku Tumapel yang diberkahi oleh Hyang Wisnu telah membikin kalian mengidap kemiskinan tidak terkira. Dengan segala yang diambil dari kalian, aku Tumapel mendapat biaya untuk bercumbu dengan perawan-perawan kalian. Sampai lupa pada Hyang Wisnu. Dengan apa yang diambil dari kalian itu juga Sri Baginda Kertajaya di Kediri sana tak lebih baik perbuatannya. Sama sekali tak ada. Artinya dibandingkan dengan kemuliaan Hyang Wisnu, ia diam untuk memberi kesempatan pada penduduk Bantar untuk mengerti, ia bukan seorang narapraja. Juga bukan penyokong aku Tumapel, bahkan menempatkan diri sebagai lawannya. Nah, jawab sekarang. Adakah kalian setuju Ki Bantar dan keluarganya diusir? Seorang bertubuh tinggi besar juga berselimut gelap, menghampiri Borang. Menelakan tanya, siapa kau sesungguhnya? Jangan perhatikan siapa aku,
dengarkan kata-kataku. Jangan kau kira borang. Gentar karena yang datang padaku berperawakan tinggi dan besar. Kau sudah tidak berdaya selama ini. Borang masih berdaya. Siapa kau? Desa orang itu. Kalau kau Narapraja dari Tumapel, kebetulan, biar semua orang lihat dan tahu. Siapa borang? Apa maumu? Orang-orang Duku Bantar, laki dan perempuan, mulai mendesak mendekati. Katakan berdepan-depan pada semua orang ini, isi tinggi besar meneruskan, "Ye kau. Musuh Tumapel." "Aku bukan musuh Tumapel, aku Tunggul Ametung." "Apa perlu kuulangi?" "Katakan kau musuh Sri Baginda Kertajaya." Musuh dari semua yang membenarkan Tunggul Ametung, juga musuh dari ketidaktahuan, kebodohan. Maka itu, dengar, hanya mereka yang tidak mengenal. Hyang Mahadewa Shiwa selalu dalam cengkraman kebodohan dan ketidaktahuan. Hyang Batara Guru tahu segalanya. Hyang Mahadewa, juga Hyang Batara Guru. Maha Pencipta. Jadi kau memusuhi kami penyembah Wisnu? Tidak, kalian membutuhkan pancaran Hyang Mahadewa untuk dapat mengerti bahwa tinggal jadi petani pemelihara sawah, ladang dan ternak saja, membikin kalian tidak tahu untuk siapa kalian bekerja. Sewaktu kalian tekun bekerja, memelihara apa saja, elang berdatangan menggondol segala yang kalian usahakan. Apakah Hyang Wisnu menitahkan agar kalian memelihara elang itu dengan tekun? Juga, kau menghujat, borang. Aku, borang, menghujat ketidaktahuan kalian. Suaramu masih kekanak-kanakan, belum mantap. Berapa umurmu maka berani bicara urusan para dewa? Dilahirkan boleh jadi pada waktu kau mendapatkan restu perkawinan. Masih bocah tahu apa kau tentang urusan dewa? Setidak-tidaknya dari Hyang Batara Guru aku tahu, 2 hari lagi kalian akan mendapat perintah untuk mengangkut upeti ke Kediri. Dari Hyang Wisnu aku tahu, kalian akan lakukan itu dengan patuh. Penghujat. Orang-orang yang melingkari mereka berdua diam mendengarkan pertengkaran. Dalam malam dingin menggigit itu, para pandita, malahan yang suci sendiri tak pernah terdengar bicara selancang. Kau. Maka borang yang memulai. Berani mati, kau, bocah kemari tidak tahu, belum tentu lebih pengecut daripada kau. Dengarkan bisikan Hyang Shiwa. Bisikan kepadamu. Dengarkan kau, si lebih tua daripadaku, bergabung kalian semua yang malam ini di Bantar. Demi Hyang Wisnu, angkut semua upeti ke Kediri. Sampai ke Sanggarana, lihat kalian ke sebelah kiri, jangan hampiri aku, demi Hyang Durga. Hancur kau bila tak mundur 5 langkah, hancur kalian, bukan karena Narapraja Tumapel, tapi demi Hyang Durga sendiri. Orang itu mundur 3 langkah dengan ragu-ragu. 2 langkah lagi, orang itu mengikuti perintahnya. Dan hancur kau dan kalian di Sanggarana sana, bila tidak berhenti di bawah pohon beringin sebelah kiri jalan. Dengan tanduk nandi, karena kalian tidak boleh terus, kalian harus membelok ke kiri. Tunggu di bekas pertapaan Bonardana. Anak buah borang bertugal mengepung penduduk Bantar tanpa membuka mulut. Ayo, siapa harus menjawab aku? Mengapa kau diam saja? Kata borang. Ditujukan pada si tinggi besar. Hanya badanmu saja yang tinggi besar? Kalau kau harus menjawabkan untuk seluruh Bantar, jawablah. Orang itu tidak menjawab. Seorang kakek maju padanya. Dalam cahaya rembang. Itu nampak ia telah bongkok dan bertongkat. Tentara Tumapel akan antarkan anak-anak yang memikul. Kalian penyembah Hyang Wisnu yang kurang baik. Kesetiaan telah kalian persembahkan pada Tunggul Ametung, bukan pada Hyang Wisnu. Yang kalian sembah bukan dewa. Cinta kasih, bukan Sri Dewi, bukan Hyang Wisnu, tapi Gandarwa ketakutan. Dengarkan, kalian, bila seorang Brahmana bicara, tentara Tumapel akan tumpas di Sanggarana. Juga setiap orang di antara kalian yang tidak setia pada perintah ini. Juga setiap orang di antara kalian yang lebih takut pada aku Tumapel dan tentaranya dan kalian takkan dapatkan sesuatu jawaban. Karena apa yang aku
Katakan ini adalah juga dari para dewa. Angin meniup keras. Borang memperketat selimut tubuhnya. Ia angkat tangan dan mengucap, Dirgahayu. Pulanglah kalian, ya ia berjalan meninggalkan kepungan, dan orang-orang meminggir memberi jalan. Borang, ji orang tua bongkok itu menahan dengan panggilannya, ji pemikul-pemikul. Ke Kediri tidak hanya dari Bantar, juga dari dukuh lain dari desa-desa lain. Semua harus berlaku seperti orang-orang Bantar. Jangan pergi dulu. Brahmana. Muda. Perlihatkanlah mukamu biar kami mengenal kau. Biar penduduk Bantar menyalakan api unggun. Borang berjalan menghampiri si tua bongkok. Nyalakan api, kenalilah wajah Borang. Ranting kekayuan di sekeliling lapangan Bantar dikumpulkan cepat beramai-ramai. Api unggun menyala setelah kaul itu menyambar api dari gesekan kayu sadang. Borang berdiri menatap api, mengangkat tangan. Inilah Borang. Dia tidak lari karena sinar api ataupun matahari. Orang melihat seorang pemuda berumur mendekati 20, berpakaian rapi. Berwarna coklat tanah, destar, selimut badan, kain bawah. Matanya menyala. Seperti menyemburkan api menandingi unggun. Telah kalian kenal wajah Borang? Perhatikan, ya ia buka selimut badannya dan muncul kalung perak dari lempengan yang bertaut-tautan dengan gambar dudul. Hamsa, Hamsa, Angsa, Garuda dan Nandi. Pada tangannya ia membawa trisula. Pendek dari perunggu. Melihat lambang-lambang para dewa dipersatukan di kalung dan pada tangan. Berkilat-kilat memantulkan sinar api unggun, orang pun menjatuhkan diri. Bersimpuh di tanah dengan puncak hidung menyentuh bumi. Lama, menunggu. Perkenan untuk mengangkat kembali kepala. Dan perkenan itu tiada mengangkatnya. Borang telah tiada, juga anak buahnya. Malam itu para kemit tidak membicarakannya lagi. Juga tidak membicarakan iring-iringan pengangkut upeti dari 100 desa yang hilang di hutan Sanggarana dan tumpasnya tentara pengawal Tumapel. Darah perawan itu telah menetes pada lembaran kapas. Waktu Gede Mirah memasuki bilik agung, aku dan Kendede sudah tiada. Kapas itu digulungnya setelah ditaburinya dengan daun bunga, diletakkan di atas talam, dan dengan iringan rimang dibawa pergi ke bilik larangan untuk disimpan. Waktu Hyang Surya terbit, Yang Suci Belakangka di pendopo mengumumkan pada sekalian pembesar pekuan, bahwa Kendedes adalah seorang perawan suci yang mematuhi ajaran nenek moyang, para dewa dan para guru. Pengumuman itu sebentar kemudian merembesi seluruh pekuan dan ibu kota Tumapel. Berita dikirimkan juga ke desa-desa dan ke biara-biara di gunung-gunung, sebagai perintah isyarat dari Yang Suci Belakangka kepada para biarawan dan pandita, agar bersama memanjatkan terima kasih dan puja sekaligus agar pengantin yang baru meninggalkan keremajaannya, memasuki kedewasaan penuh itu, dilimpahi karunia lebih banyak, dan semoga seorang calon pemangku Tumapel mulai dikandung dalam rahimnya. Di dapur pekuan, seorang penanak nasi berbisik pada temannya. Tak mungkinkah darah itu berasal dari 100 nyamuk kenyang, misalnya, atau Yang Mulia Parameswari menggigit jarinya sendiri dan meneteskannya pada kapas itu. STT, kepalamu bisa hilang dengan darah nyamukmu, ya temannya memperingatkan. Kepercayaanku sudah hilang pada kesucian, Oti berbisik lagi. Tentu, karena kau sendiri tak pernah suci sejak bayi. Banyak benar orang merasa puas dengan kesuciannya, hanya karena tak ada yang mengganggunya, seperti Yang Mulia Parameswari Kendedes. Berapakah banyak jumlah dan kau tak bakal tahu orang yang justru tak boleh punya kesucian? Hyang Wisnu memuliakan kesucian, tak perlu kau ikut-ikut dengan orang Shiva. Gila itu. Dan siapa bakal mengganti kesucian yang hilang tanpa mau sendiri? Hyang Wisnu? Oti membantah. Gadis berumur 20 itu datang dari sebuah pulau jauh yang ia tak pernah mau menyebut namanya. Perompak telah menyerang kampungnya waktu ia sedang berdayung seorang diri di muara sungai untuk mengumpulkan telur penyu. Umur berapa ya waktu itu? Ia tak tahu. Yang teringat olehnya ia dapat menghitungnya dengan 2 kali banjir besar di kampungnya. Yang terakhir banjir itu begitu derasnya
Rumah-rumah panggung ditumbangkan. Orang dibantingkan oleh arus pada batang-batang kayu hutan. Dengan surutnya banjir hujan tak turun. Lagi sampai 100 hari. Kali pada kering hutan di pegunungan mulai menyala. Terbakar, dan pagi itu ia disergap di atas biduknya oleh serombongan perahu yang merompak kampungnya. Setelah itu ia dijual sebagai budak, dari pulau satu ke yang lain. Dari sebanyak itu, lelaki yang menggunakan dirinya, ia tak mendapatkan seorang bayi pun. Tak membenarkan lahirnya bocah dengan terlalu banyak bapak, pernah seorang wanita senasib sependeritaan mengatakan padanya, juga para leluhur tidak, kalau tidak, anak dengan terlalu banyak bapak akan lahir seperti lipan, dengan kaki 100. Terakhir kali dijual ialah sewaktu kapal besar itu membawanya ke pelabuhan Gresik. Ia dibeli oleh seorang pedagang ikan kering. Pekerjaannya mempesiangi ikan dan menjemurnya, sampai pada suatu kali ia terbujuk oleh seorang pengangkut garam ke pedalaman. Orang itu setiap bulan 2 kali dengan perahunya hilir dan mudik di Kali Berantas. Seorang narapraja telah merampasnya dari tangan lelaki itu, karena perahu garam dan ikan asin itu tenggelam, dan orang itu tak mampu mengganti harganya. Dan istana Kediri ia dihadiahkan pada Tunggul Ametung karena mempunyai keahlian istimewa, membuat sambal jeruk yang menimbulkan gairah makan. Kau perlu pengampunan, Oti, demi Hyang Wisnu, bisik temannya. Dengan Jawa yang kaku dan selalu salah tekanan ia membantah, juga dalam bisikan. Justru mereka yang memperlakukan aku sekehendak hatinya yang memerlukan pengampunan. Boleh jadi dahulu kau orang Buddha atau Shiva. Semua yang tak kau sukai kau anggap orang Buddha atau Shiva. Semua yang jahat berasal dari orang-orang Shiva yang memuliakan kama, nafsu. Tanpa batas itu, JSTT Lurah Dapur datang. Nyi Lurah, berilah izin pada kami untuk sekali ini bisa ikut mengagumi yang mulia para meswari. Wanita tua itu tersenyum senang, dan tak ada yang lebih ayu daripada Ken Dedes. Kalian perlu lihat. Sebentar lagi yang mulia aku dan para meswari akan keluar dari pura. Semua rakyat Pekuan akan mengeluh-elukan sepanjang jalan. Mengapa tidak? Oti membuang muka. Ia hanya seorang budak, tak mungkin bisa bercampur dengan orang banyak yang bebas. Apalagi menyaksikan orang-orang besar. Lambat-lambat ia melangkah keluar dari dapur. Oti, Jelurah dapur, Sina, memanggilnya. Dan waktu budak itu berdiri di hadapannya, dengan kepala menunduk, ia meneruskan, "Lepas tapasmu, sekali ini. Tanpa tapas penutup kepala, mereka akan tangkap dan aniaya sahaya ini." Lurah Sina memberinya kain penutup kepala. "Berjalan kalian berdua di belakangku. Semua ingin melihat Yang Mulia para meswari." Juga budak yang lain itu, Unggok, melepas tapas penutup kepala sebagai tanda budak, dan menggantinya dengan selendang. Semua pekerja dapur keluar, bermandi sinar matan pagi yang sedang mengusir kabut. Puncak pegunungan di kejauhan pun mulai berjengukan berebut dulu untuk melihat pengantin yang baru keluar dari pura. Dingin pagi telah berkurang. Dan jalan pendek dari batu, penghubung antara pura Pekuan dengan gerbang belakang gedung itu, telah tertutup oleh penghuni Pekuan, terjaga oleh pasukan pengawal. Aku yang mendekati 50 itu berjalan seiring dengan pengantinnya yang berumur 16. Mereka berjalan lambat seakan takut membangunkan cengkerik tidur. Di belakangnya mengiringkan beberapa orang abdi dalam, membawa jambang-jambang kuningan berisikan air bunga. Para penonton bersimpuh dan mengangkat sembah. Dari bawah keningnya, Oti dapat melihat kesuraman yang meliputi wajah Ken Dedes dan kebahagiaan yang terpancar pada mata sang aku. Dedes berwajah bulat, berhidung bangir tipis, pertanda berdarah Hindu mengalir dalam tubuhnya. Tunggul Ametung berwajah bulat, berhidung pesek, berpipi tebal, tak ubahnya dengan petani Tumapel lainnya. Mata mereka sama besar dan bulat. Dedes menunduk sedang Tunggul Ametung mengangkat dagu seperti sedang memimpin perang. Begitu muda dan suci Oti menjatuhkan pandang pada tanah di antara dua kaki Lurah Sina.
Barangkali 5 atau 6 musim lebih muda daripadaku, cantik gilang gemilang. Semua bakal berada di bawah perintahnya semua, pria dan wanita. Sungguh seorang dewi di atas bumi.